Selamat malam, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa karena Ia telah memimpin kita melewati hari demi hari dengan selamat. Kini bersama keluarga, kita menghayati persekutuan bersama Tuhan. Kita bersyukur atas iman kita kepada Tuhan Yesus yang telah menyatakan kasih karunia-Nya, memberikan kita hidup baru. Melalui iman kepada Tuhan Yesus, hidup yang kita jalani bukan lagi hidup oleh karena keinginan daging, tetapi keinginan roh. Sebab diri kita menjadi kediaman rumah Tuhan yang menghidupkan dan yang memerintah dalam diri kita. Hiduplah kudus, karena Tuhan sudah menguduskan dan menyucikan kita. Marilah kita awali ibadah menghadap Allah, menyembah dan memuliakan nama-Nya, karena kasih-Nya besar atas kita. Suci, Bapa,
Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami datang kepadamu, memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu. Kami telah melewati kebaikan dan kemurahan yang begitu besar Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Sehingga hari lepas hari boleh kami lewati dengan selamat. Hari ini kami beribadah kepadamu, kuduskan dan berkatilah ibadah kami, agar hanya nama Tuhan saja yang kami agungkan dan muliakan dalam hidup ini. Kiranya tuntunan Roh Kudus menghidupkan kami dan memperbaharui hidup kami hari lepas hari. Hidup dalam belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran, mau mengampuni seorang akan yang lain, mengenakan kasih sebagai pengingat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Inilah kami ya Tuhan, yang datang kepadamu, memohon berkat dalam ibadah ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bacakan Mazmur 119 ayat 169 sampai 176 secara responsoria. Biarlah teriakku sampai kepadamu ya Tuhan. Berilah aku pengertian sesuai dengan firman-Mu. Biarlah permohonanku datang ke hadapan-Mu. Lepaskanlah aku sesuai dengan janji-Mu. Biarlah bibirku mengucap puji-pujian. Sebab Engkau mengajarkan ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Biarlah lidahku menyanyikan janji-Mu. Sebab segala perintah-Mu benar. Biarlah tangan-Mu menjadi penolongku. Sebab aku memilih titah-titah-Mu. Aku rindu kepada keselamatan daripada-Mu ya Tuhan. Dan Taurat-Mu menjadi kesukaanku. Biarlah jiwaku hidup supaya memuji-muji Engkau. Dan biarlah hukum-hukum-Mu menolong aku. Aku sesat seperti domba yang hilang. Carilah hamba-Mu ini. Sebab perintah-perintah-Mu tidak kulupakan.
Jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami datang kepadamu untuk mendengarkan sabdamu. Kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kebenaran firman Tuhan memberkati kami dan menjadi suluh dan pedoman dalam perjalanan hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan. Amin. Jemaat, marilah kita mendengarkan firman Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab dari 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 26 yang menyatakan, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap, mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian, mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah semua orang yang memandang, yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menarik perikop bacaan kita hari ini berbicara tentang perabot. Bicara perabot berarti berbicara tentang alat atau sarana yang dipakai untuk kebaikan dan memudahkan manusia beraktivitas. Rasul Paulus di sini menasihati anak rohaninya Timotius agar dalam pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya untuk dilakukan dengan sungguh-sungguh. Rasul Paulus menasihatkan Timotius, kita ini bukan bos besar, tetapi alat Tuhan. Bos besar kita adalah Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Rasul Paulus menasihati anak rohaninya untuk menjadi alat Tuhan. Dalam perikop bacaan kita, ada proses yang harus dilalui. Meskipun di dunia sekarang ini semua sudah canggih dan cepat. Tetapi secepat apapun, secanggih apapun yang ada di dunia saat ini, tetap ada proses yang harus dilalui. Contoh konkret, mie instan. Namanya mie instan, harusnya sudah bisa langsung dimakan. Namun dalam kenyataannya,
ada proses yang harus dilalui. Pertama-tama nyalakan kompornya, taruh panci, isi air, tunggu sampai mendidih, masukkan minyak, tunggu beberapa saat, aduk-aduk, lalu ditiriskan, taruh ke piring, tunggu beberapa saat sampai agak dingin, baru bisa dimakan. Itu mie instan. Mau makan, tidak langsung makan, ada proses yang harus dilalui. Namanya mie instan, ternyata tidak instan. Ada prosesnya. Begitu juga dengan hidup kekristenan kita dalam hal beriman. Sesungguhnya Tuhan memiliki rencana besar bagi setiap orang percaya. Kita adalah anak-anaknya yang sudah ditebus lewat kematiannya di atas kayu salib. Dan darahnya tertumpah di atas kayu salib untuk menyucikan dan menguduskan kita agar hidup kita layak di hadapannya. Lalu ketika kita dikuduskan dan disucikan, kita dipanggil untuk menjadi alat Tuhan, menyatakan keadilan, menyatakan kebenaran, agar nama Tuhan diagungkan dan dipermuliakan di dalam kehidupan ini. Namun dalam perjalanan kehidupan, orang Kristen, orang percaya, kadangkala menolak untuk dibentuk, diproses, dipersiapkan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang baik yang telah dipersiapkannya. Banyak orang percaya berkilah, tak mungkin aku dapat menjadi alatnya. Apalagi menjadi alat untuk tujuan mulia. Karena aku orang biasa, tak punya kemampuan apa-apa. Aku bukan sekolah dari teologi. Bagaimana mungkin aku bisa berkhotbah, memberitakan Injil, begini, begitu, dan banyak alasan yang terjadi dalam hidup ini. Tuhan tidak melihat titel. Tuhan mau melihat hati yang mau menjadi alat Tuhan. Hati yang menghamba kepada Tuannya Yesus Kristus. Hati yang mau dibentuk dan dipakai oleh Allah menjadi alatnya. Perikop bacaan kita menyatakan, di dalam rumah yang besar ada dua jenis perabot. Yang pertama, perabot dari emas dan perak untuk maksud yang mulia. Dan yang kedua, perabot dari kayu dan tanah untuk maksud yang kurang mulia. Apakah kita masuk dalam jenis perabot yang mulia? Perabot mulia di sini bukan ditentukan oleh latar belakang pendidikan, status sosial, warna kulit, atau embel-embel yang lain. Tapi sangat ditentukan oleh keputusan dan pilihan hidup kita. Ayat 21 dalam perikop bacaan kita mengatakan, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi, untuk menjadi perabot Tuhan untuk maksud yang mulia, dikuduskan dan dipandang layak mengerjakan pekerjaan mulia, ada harga yang harus dibayar, yaitu harus menyalibkan kedagingan kita, mau memisahkan diri dari hal-hal yang jahat, cemar, dan najis. Sebagai contoh, ketika kita minum, ada dua pilihan gelas yang mau kita pakai. Gelas yang pertama terbuat dari emas, namun dalamnya kotor. Gelas yang kedua terbuat dari batok kelapa, namun di dalamnya bersih. Kita mau pakai gelas yang mana? Emas atau batok kelapa? Bukan tampak luar yang hebat, tetapi hati yang kudus dan suci itu yang berkenan kepada Tuhan. Itu yang dipakai oleh Tuhan menjadi perabot mulia Tuhan. Yang jadi pertanyaan, mana yang saudara pilih? Agar dapat dipakai Tuhan, kita harus hidup dalam kekudusan. Tidak membiarkan hawa nafsu mencemari dan menguasai hati. Tuhan meminta kita menjadi kudus dalam seluruh aspek hidup kita. Bukan hanya di gereja, melainkan juga di tempat kerja, di dalam keluarga,
dimanapun kita berada, hiduplah dalam kekudusan. Kata kudus berarti terpisah atau berbeda. Hidup kita harus dipisahkan, dikhususkan untuk memuliakan Tuhan. Berbeda dari cara hidup dunia, hidup kudus adalah keharusan, bukan pilihan. Karena kita sudah ditebus oleh Kristus. Dikuduskan dan disucikan. Oleh karena itu, wajib hukumnya hidup dalam kekudusan. Yang jadi pertanyaan, adakah kotoran yang masih menempel di hati kita? Bentuknya bisa berupa dendam, amarah, nafsu yang merusak, niat jahat atau kebiasaan dosa yang terus dipelihara dalam hidup ini. Sebagai orang percaya, kita harus mawas diri dan selalu membersihkan hati. Membuat hati tetap murni, agar Tuhan dapat terus memakai kita menjadi saluran berkat-Nya. Jadi perabot yang berguna untuk dipakai Sang Tuhan dengan selalu membersihkan diri, menjaga kekudusan hidup kita. Selagi napas di kandung badan, hiduplah dalam kekudusan, agar hidup kita menjadi rahmat dan berkat bagi banyak orang. Hari ini kita merayakan HUT RI yang ke-77 tahun. Banyak kegiatan, banyak acara yang dibuat. Bukan meriah dan megahnya aksesoris, acara demi acara yang diperbuat. Tetapi bagaimana makna kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa ini. Apakah dimaknai dengan baik dan benar? Perjalanan perjuangan bangsa kita bukanlah setahun, 2 tahun. Tetapi 77 tahun. Perjalanan perjuangan yang cukup panjang dalam menjaga kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada bangsa kita. Alinea pertama dalam Undang-Undang Dasar 45 mengatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itulah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Jadi tujuan kemerdekaan yang Tuhan beri sebagai anak bangsa, sebagai orang percaya adalah harus berjuang dalam hal kemanusiaan dan pri keadilan. Kemerdekaan yang Tuhan beri bukan dipakai semena-mena, meskipun kita punya kuasa, kuasa itu dipakai untuk peri kemanusiaan dan keadilan. Negara kita punya kuasa yang diwakilkan kepada wakil rakyat lewat pemilu, sebagai yang punya kuasa dan tanggung jawab yang harus ditaati dan dipatuhi, yaitu alinea keempat dari Undang-Undang Dasar 45, yang mengatakan kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu sesuai dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan pemusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kuasa yang diberi bukan untuk kepentingan pribadi, tapi kepentingan untuk hajat orang banyak. Hal ini senada dengan perikop bacaan kita di ayat 22. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Jadi sebagai orang percaya, sebagai anak bangsa, hidup dalam ketaatan, hidup dalam kekudusan adalah syarat mutlak. Tanpa kekudusan, hidup kita tidak akan dipakai oleh Tuhan untuk tujuan mulia.
bangsa ini dimerdekakan untuk dipakai oleh Tuhan menjadi berkat untuk tujuan yang mulia bagi bangsa-bangsa yang lain, terutama untuk manusia-manusia yang ada di Indonesia. Pakailah semua yang Tuhan beri dalam hidup kita untuk kemanusiaan dan keadilan. Kita harus bekerja mengerjakan pekerjaan Tuhan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kenapa kita harus bekerja? Yohanes 5 ayat 17. Karena Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Tugas pekerja Tuhan, tugas Allah Tuhan adalah bekerja untuk memberitakan Injil dan kebenarannya kepada semua orang. Yang dimaksudkan pekerja Tuhan bukan hanya mereka yang menyandang gelar sarjana teologi atau memegang jabatan resmi dalam keorganisasian gereja sebagai pastor, pendeta, penginjil, atau full-timer, tapi setiap orang yang mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya dipanggil untuk hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kebenaran. Syarat menjadi pekerjaan Tuhan tidaklah mudah. Ia harus memiliki kehidupan seperti Kristus. Seperti yang Tuhan mau. Bukan kita yang mau. Pakailah hidup kita untuk menjadi alat Tuhan. Singkirkan kedagingan. Singkirkan semua kejahatan. Hiduplah dalam kekudusan. Maka Tuhan akan memakai kita menjadi saluran berkat, nama Tuhan diagungkan dan dipermuliakan dalam kehidupan ini. Amin. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan hidupku pada Yang Maha Esa. Kemakmuran, kesuburan, Tuhan saja sumbernya. Keadilan, keamanan, Tuhan menetapkannya. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk ibadah keluarga saat ini. Kami sudah merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman itu memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan secara nyata dan hidup kudus. Dan sebagai anak bangsa, kami boleh menjaga kemerdekaan yang Tuhan beri kepada bangsa kami yang ke-77 tahun. Kemerdekaan yang diperjuangkan oleh bangsa Indonesia itu adalah atas rahmat dan berkat Tuhan yang memerdekakan bangsa ini. Kiranya kemerdekaan yang Tuhan berikan, kami jaga, kami rawat, hidup dalam peri kemanusiaan dan keadilan, dan hidup kudus di dalam kehidupan ini. Agar bangsa yang Tuhan percayakan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang diberkati dalam kehidupan. Berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari tingkat tertinggi sampai terendah. Kiranya hikmat, pertolongan daripada Tuhan yang memberkati mereka, agar mereka tidak mengkhianati cita-cita luhur dalam kehidupan berbangsa bernegara, agar mereka konsekuen dan konsisten dalam menjalankan konstitusi hidup bersama berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Berkati pemimpin bangsa kami. Aparat keamanan TNI dan Polri juga Tuhan berkati, agar kami boleh tinggal di bumi Indonesia dengan damai sejahtera. Biarlah Tuhan yang memberkati di dalam kehidupan ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat kehidupan keluarga kami dengan segala persoalan pergumulan yang kami hadapi.
Ada banyak beban-beban yang membebani kehidupan kami. Baik di tengah-tengah keluarga, dalam menghadapi pasangan hidup, dalam menghadapi anak-anak, dalam menghadapi pergumulan di dalam dunia kerja, di dalam kehidupan persekutuan, bertetangga, bermasyarakat, berbangsa. Kiranya Tuhan memberkati keluarga kami. Berkati usaha, pekerjaan, kerja layan yang kami lakukan. Biarlah Tuhan yang menolong dan memberkati. Agar dalam perjalanan hidup ini kami boleh melihat akan kebaikan kemurahan Tuhan. Kami memohon belas kasihan dan rahmat Tuhan. Agar dalam perjalanan hidup ini kami boleh melihat pertolongan Tuhan. Kasih Tuhan yang memberkati kami dalam kehidupan ini. Tolonglah kami ya Tuhan. Agar dalam perjalanan hidup ini kami boleh melihat kasih Tuhan, pertolongan Tuhan nyata kami rasakan di dalam kehidupan ini. Dalam kehidupan bersama di tengah-tengah persekutuan jemaat Tuhan di GPIB Bukit Moria saat ini, Tuhan berkati pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan pakai untuk melayani, mulai dari presbiter, komisi, pengurus dan pelayan kategorial, pegawai gereja, BPPJ, dan semua yang terlibat dalam pelayanan sekecil apapun, Tuhan yang memberkati di dalam kehidupan ini. Secara khusus untuk proses pemilihan diaken penatua periode 2022 sampai 2027. Tuhan berkati panitia pemilihan diaken dan calon diaken penatua untuk merenungkan dan mempersiapkan diri untuk masuk dalam tahap kedua dalam pencalonan diaken penatua, agar mereka sungguh-sungguh mau melayani Tuhan di dalam kehidupan ini. Biarlah Tuhan yang menolong dan memberkati, agar mereka menjadi pelayan-pelayan yang takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menopang dan menolong dalam kehidupan ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat panitia HUT RI yang ke-77, GPIB Bukit Moria akan mengadakan kegiatan dalam memeriahkan HUT RI yang ke-77 pada tanggal 20 Agustus 2022. Kiranya Tuhan memberkati, agar acara demi acara yang dipersiapkan Tuhan memberkati, agar sukacita pengharapan daripada Tuhan memberkati kami, agar kemerdekaan HUT RI tahun ini membawa rahmat dan berkat dan sukacita dalam kehidupan kami, dalam kehidupan berbangsa, bernegara. Biarlah Tuhan yang memberkati dalam kehidupan. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit, lawatan Tuhan yang melawat, baik di rumah maupun di rumah sakit, lawatan Tuhan yang melawat mereka, baik sakit fisik maupun sakit psikis. Biarlah Tuhan yang melawat mereka satu persatu. Dengan iman kami yakini, di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Bagi manusia mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena kuasa-Mu jauh lebih besar dari sakit penyakit yang diderita. Kami yakin dan percaya Tuhan punya kuasa dan punya maksud dan rencana yang indah dalam kehidupan ini. Dengan iman kami yakini, dalam nama Yesus ada kesembuhan dan pemulihan. Dan berkati keluarga yang mendampingi, Tuhan beri kesabaran, beri kekuatan. Biarlah kasih setia Tuhan yang memberkati. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami yang menderita karena bencana alam, wabah COVID-19 yang masih mewabah. Kiranya upaya penekanan tingkat penyebarannya Tuhan memberkati, dan pemberian vaksin boleh terus berlanjut agar kami boleh dibebaskan dari penyebaran COVID-19. Dan kami boleh melihat akan pertolongan dan kasih Tuhan. Berkati tim medis, dokter dan perawat yang bekerja di rumah-rumah sakit. Kiranya Tuhan yang melawat mereka. Begitu juga dengan jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan lawat dalam kehidupan ini. Sektor pelayanan 1, Saudara Russell Lasamahu, Ibu Since Luming Kewas, Ibu L.Y. Lolong Walangitang, Bapak Penatua Adarian Talahatu, Bapak Glenn Nunuhitu, Bapak Penatua Alfred Kakisina, Sektor Pelayanan 2, Ibu Reta Rompas, Ibu Elizabeth Tarore, Bapak Esau Siwalete, Bapak Hengki Tenu,
Bapak John Maringka. Sektor pelayanan 3, Bapak Sukaryanto. Ibu Megarete Paat. Sektor pelayanan 4, Ibu Rusliana Sihaan. Sektor pelayanan 6, Saudara Henry Carl Kemal. Ibu Since Haulusi. Ibu Umi Kasih Hombing. Ibu Keti Mamesa. Ibu Ningsi Sariwating. Ibu Nirwati Sipahutar. Ibu Ernawati Bambang. Ibu Heni Maringka. Bapak Penatua Freddy Marentek. Saudara Jimmy Dermawan. Sektor pelayanan 7, Ibu Asmarwati Hutagal. Ibu Mari Lau. Bapak Johnny Lubantobing. Ibu Ona Hukubun. Bapak Johnny Hukubun. Sektor pelayanan 8. Ibu Malingkas. Ibu Heni Simarmata. Ibu Foni Boylan. Ibu Sumiati Mambu. Ibu Krismiati Siaan. Ibu Feidelina Kennedy. Bapak Yopi Abimayu. Ibu Novi Roring. Sektor pelayanan 9, Ibu Sri Polii. Bapak Cornelis Henok. Sektor pelayanan 10, Ibu Efrin Matita Putih Nunumete. Ibu Veronica Sunarno. Sektor pelayanan 5, Saudara Jimmy Malau. Ibu Tilan Malau. Bapak Bastian Pondongi. Ibu Yuliana Tung. Ibu Miske Sujadi. Ibu Kitty Mari Lekahena, dan kekasih-kekasih kami lain yang tidak kami sebutkan satu persatu, lawatan Tuhan yang melawat mereka. Kasih setia Tuhan, berkat Tuhan yang melawat mereka dalam kehidupan. Yang sudah lanjut usia, Tuhan memberkati. Biarlah kasih setia Tuhan yang memberkati dalam kehidupan. Terima kasih untuk ibadah saat ini. Dan terima kasih untuk kemerdekaan Indonesia. Kiranya kami boleh menjaga kemerdekaan itu untuk hidup dalam kekudusan, hidup dalam takut akan Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan yang diagungkan dan dipermuliakan. Dan biarlah kuasa yang Tuhan pakai, kami mau pakai untuk jadi saluran berkat, bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Banyak doa yang kami pinta dan naikkan dalam kehidupan ini. Namun kami yakin dan percaya, Tuhan tahu apa yang kami butuhkan dan perlukan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami pertaruhkan kehidupan kami hanyalah ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkarya dan berperkara atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat firman Allah. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 2 Tesalonika 5 ayat 18. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara berikan. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, laut yang luas turunnya megah, menghijau padang
Marilah kita menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Allah Bapa yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu. Bapa, kami bersyukur atas kemurahan-Mu yang melimpahi kami berkat dan rahmat-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur diberi kesempatan untuk berbagi berkat dan kasih. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Kiranya Roh Kudus menggerakkan hati dan pikiran kami menjadi alat-Mu untuk berbagi dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.